Dan pemirsa, untuk membahas mengenai diplomasi Indonesia untuk Rohingya, kita sudah kehadiran narasumber Bapak Hanafi Rais. Beliau selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam, Bang Hanafi. Selamat malam, Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Ini melihat pemerintah Indonesia memang melibatkan diri begitu, Bang, dalam misi diplomasi yang untuk menghentikan kemudian mencegah juga kekerasan yang terjadi di Rohingya. Kalau Anda melihat bagaimana nantinya sejauh ini langkah diplomasi yang diambil pemerintah? Kita perlu mendukung dan mengapresiasi langkah Bu Menlu, Bu Retno, yang atas instruksi Presiden secara responsif melakukan kunjungan diplomatik kemanusiaan di momentum yang memang tepat, ya, di saat situasi sedang panas begitu, sehingga kunjungan Bu Menlu beberapa hari yang lalu ke Myanmar, ketemu dengan Aung San Suu Kyi dan juga Panglima Militer dan 3 menteri yang lain di Myanmar, itu sudah menyampaikan aspirasi dari masyarakat Indonesia yang selama ini di level domestik di dalam negeri ini kan panas, ya, sehingga saluran politik diplomasi yang formal ini sudah disampaikan, dan hari ini akan berlanjut ke Bangladesh Bu Menlu untuk juga melakukan diplomasi kemanusiaan terkait dengan pengungsi di pengungsi Rohingya di Myanmar yang sebagian besar juga sudah mengungsi ke Bangladesh gitu. Okay. Dan selanjutnya nanti di Singapura dengan Presiden. Jadi saya pikir langkah diplomasi kemanusiaan ini tentu harus diapresiasi. Tapi kalau melihat betapa problem etik Rohingya di Myanmar yang sudah sangat rumit, complicated, ya, kalau istilah dalam studi konflik itu, ini protracted konflik yang akan memutar-mutar dan terus-menerus susah untuk dicari solusinya karena terkait dengan di situ berkelindan antara agama, etnik, ekonomi politik begitu. Dan yang sekarang muncul adalah genosida. Ini terkait genosida dan juga dugaan ethnic cleansing, ya, jadi pembersihan etnik tertentu itu di Myanmar. Nah, kalau ini yang terjadi, maka tentu langkah diplomasi Indonesia ini pertama harus dipastikan tidak hanya sekedar 1 kali 2 kali kunjungan saja dan kemudian dianggap selesai. Kita harus serius karena konflik lokal yang ada di Myanmar ini sangat rentan dan rawan untuk berkembang menjadi konflik yang sifatnya kawasan. Gitu. Apalagi kita mendapatkan informasi yang terjadi di Rakhine State itu, misalnya kelompok-kelompok militan itu juga sudah mulai diincar oleh para pemasok senjata dari Timur Tengah yang mencoba untuk menebarkan pengaruh. Jadi memang sebenarnya isunya akhir beralih kepada bisnis senjata, kemudian bisnis migas juga di dalam situ, ya? Itu konsekuensi yang kalau kita gagal melakukan diplomasi kemanusiaan ini dan menghentikan kekerasan sekarang juga, gitu. Kalau ini dibiarkan atau tidak ada usaha yang serius, hanya sekedar misalnya istilahnya itu cuma wishy-washy, ya, cuma pencitraan saja oleh siapapun lah, ya, tidak hanya Indonesia tapi oleh mungkin Malaysia, oleh negara yang lain, maka tentu konflik ini yang orang tadinya mungkin menduga ini ethnic cleansing, ini genosida bisa menjadi kenyataan. Kalau itu yang terjadi, genosida, ethnic cleansing, kejahatan terhadap kemanusiaan, maka sudah banyak kasus di negara-negara lain seperti misalnya Bosnia, seperti misalnya Kosovo, ya, di mana ketika intervensi kemanusiaan dan juga dari PBB itu turun, ya, Dewan Keamanan, maka para penjahat kemanusiaan itu juga bisa diseret di pengadilan dan dijatuhi hukuman. Gitu. Nah, saya kira kita berpikirnya mungkin saat ini belum terlalu jauh ke sana, ya. Tetapi ini loh resiko-resiko yang akan muncul kalau masalah Rohingya di Rakhine State dan sekitarnya ini tidak bisa diselesaikan oleh pihak Myanmar sendiri, gitu. Dan saya berpendapat Indonesia jangan menjalankan ini sendirian saja, ya. Ini adalah tanggung jawab kawasan, yaitu ASEAN. Jangan sampai Indonesia punya peran diplomasi yang aktif gitu untuk mencari solusi, menanggung pengungsi, ya, dan mungkin konsekuensi yang lain. Tapi negara-negara lain diam saja gitu. Artinya ini ada yang aktif tapi yang lain jadi penumpang gelap stabilitas itu. Nah, saya kira ini kurang tepat. Bang Hanafi tadi menyebutkan bahwa memang ini sudah cukup lama terjadi di sana, dan kita tahu sejak dari junta militer sampai dengan sudah beralih kepada Aung San Suu Kyi yang bahkan dikatakan ini diberikan Nobel perdamaian, tapi ternyata masih terjadi. Indonesia menawarkan atau membahas 4+1. Anda melihat apakah sudah cukup efektif nantinya akan dapat menjadi solusi begitu? Ya, itu
tawaran yang atau usulan yang diberi dari Indonesia ke Myanmar 4+1 solusi itu adalah solusi yang memang solusi paling jangka pendek ya untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas ya, termasuk juga membatasi supaya jangan sampai kemudian ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan luar seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi kan itu menghentikan kekerasan, menjamin perlindungan kepada semua kelompok tanpa kecuali. Artinya termasuk Rohingya juga harus dilindungi. Tidak melihat suku dan juga memang agama begitu ya. Kalau ini dijalankan oleh pemerintah Myanmar, termasuk menjalankan rekomendasi dari Kofi Annan yang ditunjuk oleh PBB menjadi penanggung jawab di Myanmar mengenai kasus Rohingya ini, maka tentu ini bisa kita cermati, bisa kita nilai karena rekomendasinya berumur 1 tahun paling tidak gitu. Nah 1 tahun ke depannya seperti apa? Kami menyaksikan ada berita petang. Sebelum saya melanjutkan perbincangan ini, kita melihat unjuk rasa mengecam pemerintahan Myanmar makin kencang digelar di depan Kedubes Myanmar di Jakarta. Apakah ada peningkatan penjagaan saat ini? Sudah ada Ayu Wardani langsung dari Kedubes Myanmar di Jalan Agus Salim Menteng, Jakarta Pusat. Silakan Ayu untuk informasi Anda. Di sekitar kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Jakarta Pusat semakin diperketat. Ini ditandai dengan sejak semalam dipasang pagar berduri hampir di semua sisi kantor Kedutaan Besar Myanmar. Selain itu pemandangan yang tak biasa juga terlihat di penjagaan ring ketiga, yaitu di sisi bagian luar dari kantor Kedutaan Besar Myanmar ini. Di sebelah kanan saya di Jalan Kiai Haji Agus Salim ada posko baru yang berisi beberapa petugas kepolisian yang berjaga di sekitaran lokasi. Sedangkan di sisi kanan saya setidaknya ada 3 posko baru yang juga dijaga oleh petugas kepolisian. Ini adalah posko-posko yang tidak biasa berada di sekitar kantor Kedutaan Besar Myanmar. Dan ada sekitar 3 mobil patroli dari kepolisian Polres Jakarta Pusat yang berjaga di sekitar lokasi. Tidak hanya berhenti tentu saja karena sesekali juga berkeliling di area kantor Kedutaan Besar Myanmar. Sejak pelemparan bom Molotov pada Minggu dini hari di bagian belakang kantor Kedutaan Besar Myanmar, memang penjagaan diperketat. Pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya juga menganggap ini adalah merupakan kejahatan serius dan setidaknya sudah memeriksa 6 orang saksi untuk mendalami kasus ini. Rati dan pemirsa, penjagaan yang diperketat ini tidak hanya pasca pelemparan bom Molotov, karena pihak kepolisian juga sudah menerima surat izin untuk melakukan aksi demonstrasi yang akan digelar oleh ribuan massa dari berbagai organisasi Islam yang besok rencananya akan melakukan aksi di sekitar kantor Kedutaan Besar Myanmar. Dan kepolisian juga dari Polda Metro Jaya dan aparat gabungan akan menerjunkan ribuan personel situasional tentu saja ini untuk mengawal jalannya aksi. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari kantor Kedutaan Besar Myanmar. Kembali ke Ratih di studio. Baik, terima kasih rekan Ayu yang melaporkan langsung dari depan Kedubes Myanmar Jakarta Pusat. Kembali kita berbincang dengan Bapak Hanafi Rais, beliau selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Ini melihat masih banyak protes keras begitu ya yang dilontarkan oleh masyarakat kita, Bang. Tadi dikatakan ini jangka pendek, 4+1 dapat menjadi solusi jangka pendek. Mungkin masih ada next step jangka panjangnya. Kalau kita melihat apakah sudah cukup keras langkah yang diambil pemerintah, apa perlu lebih keras lagi seperti embargo ekonomi, kemudian pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia juga dengan Myanmar begitu, Bang? Ya, kalau diplomasi kemanusiaan tentu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Bu Menlu tentu bukan hard approach ya. Kalau dalam diplomasi itu keras itu artinya intervensi militer ya. Kalau solusi jangka pendek ini katakanlah dipatuhi oleh Myanmar ya. Dan termasuk persoalan mengenai pengungsi ini juga Myanmar membuka diri untuk ada itikat baik, mengirim pesan kepada dunia internasional minimal di kawasan ASEAN ini bahwa ada perbaikan, ada usaha untuk membangun dialog konsensus nasional gitu ya. Karena sebenarnya ini yang dibutuhkan. Tapi sudah terlihatkah nantinya, dalam arti saat sejauh ini sudah ada? Sekarang belum ada. Ya. Sekarang masih bersikukuh bahwa Rohingya bukan bagian dari bangsa Myanmar, masih sama. Jadi ini seperti di Timur Tengah, ya saya khawatir Rohingya ini seperti Palestina di Asia Tenggara, gitu.
Palestina itu bangsa Arab yang tidak punya negara karena hanya numpang dan sampai sekarang belum punya negara juga di tanah Israel, kan seperti itu. Tapi kalau melihat dari dasar-dasar konstitusi mereka sendiri, Bang, seperti apa sih untuk ya harus ada perubahan, ada pengakuan secara legal, secara legitimate bahwa Rohingya ini bagian dari negara Myanmar, sehingga sebagai bangsa mereka tidak stateless. Ini kan Rohingya ini a nation without state gitu. Dan seharusnya konsensus nasional itu yang kemudian memang dihadirkan ya, untuk membentuk konstitusi baru yang lebih komprehensif, yang lebih akomodatif terhadap semua kelompok termasuk Rohingya, yang itu kemudian bisa dilakukan oleh rezim sekarang ini yang sudah menuju demokratik. Karena kalau ini saja tidak dilakukan, tidak ada itikat baik untuk melakukan perubahan secara internal, dan malah katakanlah terjadi kekerasan yang lebih masif lagi karena mungkin tersinggung dan lain sebagainya, maka tadi resiko bahwa kejahatan kemanusiaan, dugaan genosida, dugaan ethnic cleansing ini akan semakin nyata. Dan kalau ini yang terjadi, maka tidak hanya Indonesia, semua negara ASEAN termasuk yang ada di Dewan Keamanan PBB punya kewajiban moral dan politik untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Oke, mampukah Indonesia sendiri untuk merubah dari konstitusi Myanmar atau dalam arti ikut campur juga dalam internalnya begitu? Tentu kita punya kaidah bahwa urusan politik dalam negeri suatu negara kita tidak bisa intervensi, karena kita pun juga punya prinsip yang sama, ya. Tapi bahwa ada upaya upaya di lingkungan politik Myanmar, katakanlah dengan cara berkunjung ke Myanmar oleh Bu Menlu, kemudian partisipasi jalur non negara seperti LSM, seperti Ormas, seperti bantuan kemanusiaan yang dihadirkan membangun sekolah, rumah sakit, mengatasi pengungsi, itu kalau kemudian dihadirkan maka tentu ini bisa menuju ke arah untuk bisa didorong adanya rekonsiliasi nasional, membangun konsensus nasional dengan konstitusi yang baru. Ya. Itu tentu wilayah domestik Myanmar. Tapi bahwa ada upaya pengkondisian supaya tidak ada lagi kekerasan, ini kan prakondisi. Tapi kalau prakondisinya tidak dipenuhi, syarat wajibnya tidak dipenuhi, masih ada kekerasan, masih ada kejahatan terhadap Muslim Rohingya di sana, maka tentu pasti akan menyulut konflik-konflik yang baru gitu. Dan tadi kalau kejahatan kemanusiaan ini sekarang yang terjadi di Myanmar ini tidak dihentikan oleh rezim di sana, termasuk rezim yang demokratik ini, ya, maka tentu kewajiban semua negara untuk punya responsibility to protect, dan ini dijamin oleh PBB. Gitu. Jadi semua opsi damai, diplomasi, negosiasi, bantuan kemanusiaan, meminta mereka untuk membuka diri, itu dilakukan monggo saja. Dan itu harus dilakukan. Tapi kalau opsi damai ini tertutup semua, tidak ada progres dari pihak Myanmar sendiri, malah muncul terjadi banyak kejahatan, genosida, ethnic cleansing dan lain sebagainya, maka intervensi kemanusiaan, intervensi militer minimal dalam bentuk peacekeeping operation itu bisa dihadirkan di sana. Oke, baik. Tadi kan dikatakan Bang Hanafi memang ini jangka pendek begitu ya. Apa yang langkah yang paling bisa dilakukan nantinya next step-nya begitu ke depannya agar memang ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan di Myanmar, bukan hanya menenangkan hati publik saja begitu, Bang? Ya. Myanmar dengan rezim suci yang sekarang ini harus merubah sikap politiknya. Ya. Saya kira harus mengambil resiko ya, bahwa keberadaan etnis Rohingya ini, sebagian besar Muslim ini, itu memang menjadi bagian yang integral dengan bangsa yang lain yang ada di Myanmar. Gitu. Dialog politik ini harus dimulai, ya. Karena yang kita lihat, kita cermati ini kan, ini dianggap menjadi resiko buat Suu Kyi, lantas dia tidak mengambil resiko. Kalau pemimpin tidak bisa seperti itu, harus ambil resiko. Gitu. Mau tidak mau begitu ya? Karena kalau itu dilakukan, mendapat dukungan internasional, mendapat dukungan kawasan gitu. Memang problemnya kan dengan militer. Militer mungkin sudah menyerahkan kepada sipil, tapi mungkin melihat proses 2 tahun, 3 tahun ini mungkin gregetan atau wah nggak ikhlas gitu ya. Tapi ini kan persoalan politik yang bisa dicarikan komprominya gitu. Kalau langkah suci sebagai rezim baru di Myanmar ini membuka diri, merubah mindsetnya dengan merubah konstitusi baru, mengakui Rohingya sebagai bagian dari Myanmar, maka tentu komunitas internasional, kawasan ASEAN juga pasti mendukung. Baik, jadi memang ini sebenarnya langkah pertama begitu ya untuk Indonesia, nantinya pasti ada next step untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari Myanmar sendiri. Terima kasih Bang Hanafi untuk waktunya pada malam hari ini, Bang.